Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview keris dengan sandangan khas Yogyakarta. Pemirsa bisa mengamati bagaimana bentuk dan motif dari urat-urat kayu pada sepanjang warangka. Pemirsa bisa mengamati juga handle-nya. Jadi di handle juga terdapat seperti lafaz lam malib ya. Nah, ini isi pusakanya. Jadi keris pusaka berdapur Singo Barong Look 13 ini baru selesai diwarangi dan belum diminyaki. Pemirsa, kalau mengamati detail pusaka ini bilahnya ramping, padat dan memiliki panjang bilah sekitar 38,5 cm dan ornamen singo yang duduk pada gandek keris pusaka ini. Sedangkan gonjonya berbentuk gonjo wilut yang memiliki ukuran mirip atau sama dengan panjang peksi, yaitu sekitar 7,5 cm. Jadi rancang bangun pusaka ini kalau kita tanting kelihatan ramping, padat, merbawah. Full sekujur bilah terdapat pamor meteorit ya. Jadi kalau pemirsa amati kerapatan pamor-pamor garis yang melindungi pamor lain yang ada di dalamnya itu sampai bersusun 6 yang kita namakan wengkon rame. Ricikan keris pusaka ini terdapat tikel alis, pijitan, gandek singo, sogokan rangkap, terdapat ricikan bawang sebungkul pada bagian tengah di sor-soran terdapat serawian dan gereneng. Bilahnya nungkak tapi tidak se-ekstrim keris PB. Kemudian pamor pada bilah, terutama pada bagian tengah bilah yang berbentuk melok pao ya, atau bisa dikatakan sigar penjalin, itu terdapat pamor yang mirip dengan pamor berlulut atau biji timun. Monggo pemirsa tafsirkan sendiri atau jum isi dunyo. Jadi lengkap yang dilindungi oleh pamor wengkon rami yang bersusun sampai 5-6 pada pinggiran bilah. Keris-keris berdapur singo pada era kerajaan tidak sembarang orang yang memegang. Paling tidak putra raja, adipati, atau pejabat tinggi kerajaan yang sudah direstui oleh rajanya untuk ngagem keris berdapur Singo Barong Look 13. Jadi tataan pamornya mulai dari sor-soran terus ke atas sampai ke pucuk kelihatan semuanya merupakan uraian tataan dari di tengah ya, pamor-pamor bulat-bulat pamor-pamor kerejekian, pamor-pamor tiban yang dilindungi pamor wengkon berlapis-lapis 5-6 lapis. Sedangkan di dalamnya kalau diamati betul satu persatu maka terdapat banyak jenis pamor. Ada pamor Pulo Tirto, Jumisi Dunyo, ada pamor biji timur, ada pamor ular lulut. Nah, ini penampakan dari sisi bilah yang kedua.
kita akan tunjukkan bagaimana kalau keris pusaka ini saya zoom sampai pembesaran kondisi awal. Kita lihat bagaimana saya bisa melihat bahwa perpaduan antara besi aji dan pamor. Mulai dari bagian paling tebal, saya shoot dari bagian moncong sini. Belum saya minyaki, saya biarkan dulu satu. Nah, pada daerah sol-solan didominasi pamor-pamor garis. Demikian juga pada bagian gonjoh yang berbentuk gonjoh wilut. Bentuk dari bilah bagian belakang agak melengkung ke atas ya, istilahnya nuka. Nah ini di atas gandhi pemirsa bisa lihat. Jadi antara pamor tiban dan pamor rekan menjadi satu dalam bilah pusaka ini. Kemudian gradasi warnanya ada yang lebih clean, ada yang abu-abu juga nampak. Apalagi kalau pusaka ini nanti setelah diwarang ini biarkan beberapa hari, mungkin 1 minggu saya biarkan, kemudian kita minyaki. Jadi full sampai ke pucuk bilah. Kita lihat sisi yang kedua. Jadi menurut saya keris pusaka ini kan berdapur Singo Barong, berluk 13. Tentunya tuahnya adalah dipegang oleh orang-orang khusus, yaitu pemimpin. Maka tuahnya adalah kepemimpinan, kewibawaan, ya, keberanian karena simbol naga. Kemudian luknya 13. Namun untuk mengimbangi keganasan tersebut, maka di sekujur bilah terdapat pamor-pamor kerejekian. Katanya orang Madura pamor sema celap. Jadi kombinasi ketegasan, kelembutan, kerejekian diharapkan oleh empu agar tersalurkan kepada pemilik pusaka ini. Estimasi saya melihat bentuk rancang bangun dari pusaka ini adalah era Mataram Islam atau penambahan Sonopati bisa, karena rancang bangunnya bilahnya ya separuh panjang bilah itu tidak sampai 2 cm, tebalnya sekitar 4 cm, di bawah juga tebalnya sekitar 10 cm, tebal perpaduan gonjoh dan peksi. Full pamor sampai ke bagian bawah dari gonjoh. Panjang gonjoh ini yang khusus lagi dengan peksi ini sama sekitar 7,5 cm. Pada video sebelumnya, sebelum diwarangi pada channel ini juga sudah saya tampilkan. Jadi keris pusaka ini bertahun-tahun tidak saya warangi, hanya saya minyaki. Baru hari ini ya. Tepatnya kemarin itu selesai diwarangi oleh pewarang saya. Sekian saja uraian singkat dari review keris berdapur Singo Barong Luk 13 era Mataram Senopati.